Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg... Halo guys, selamat datang di Topi Jerami Channel. Dan di video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang terjadi di One Piece chapter 982. Tapi seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi nakama yang belum subscribe Topi Jerami Channel, tolong di subscribe dulu ya, dan bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih, kita lanjut ke materi. Di One Piece chapter 981 kemarin, kita disuguhi pertarungan antara Appo versus 4 generasi terburuk sekaligus, yaitu Luffy, Kid, Zoro, dan Killer. Namun, di luar dugaan kita semua, kalau ternyata Appo bisa menjudutkan Luffy CS dengan kemampuan DF-nya yang serangannya sama sekali tidak bisa terbaca oleh Luffy dan yang lainnya. Ya, walaupun serangan Appo memang tidak terlalu berakibat fatal bagi Luffy dan yang lainnya, namun cukup membuat mereka berempat kerepotan juga. Dan juga selain pertarungan antara Appo melawan 4 generasi terburuk, di chapter kemarin juga ada hal menarik lainnya, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Kinemon tanpa sengaja bertemu dengan Big Mom. Bahkan, Chopper si dokter imut kita yang sedang menaiki tank tanpa sengaja bertatap muka langsung dengan Big Mom. Dan sangat mustahil kalau Big Mom bisa lupa dengan Chopper yang saat di Whole Cake Island ikut serta mengacau bersama Luffy si kapten baka kita. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah nasib Kinemon, Chopper, dan yang lainnya setelah bertemu dengan Big Mom? Apakah mereka akan dihajar oleh Big Mom atau karena suasana hati Big Mom yang sedang baik karena sedang menunggu kedatangan anak-anaknya membuat dia melepaskan Kinemon dan yang lainnya begitu saja? Semoga semuanya bisa terjawab di One Piece chapter 982 ini. Dan berikut adalah beberapa hal yang terjadi di One Piece chapter 982. Selamat menonton. One Piece chapter 982, judul Penjahat Ketemu Penjahat. Dan panel pertama masih berada di lokasi Istana Kaido, yaitu di Istana Onigashima. Dan di sana terlihat Black Maria lebih memilih untuk menemani Kaido minum dan berpesta ketimbang ikut serta mengikuti sayembara untuk mencari anak Kaido. Karena menurutnya sudah ada banyak orang yang mengerjakan tugas tersebut, dan dia lebih memilih untuk berpesta menemani Kaido. Dan sepertinya Kaido pun tak keberatan dengan hal tersebut, karena memang hari itu adalah hari kebebasan untuk pesta sepuasnya. Dan di sana juga terlihat Orochi yang sedang minum bersama Kaido. Di sini Orochi terlihat sangat senang luar biasa karena menurutnya setelah 20 tahun lamanya akhirnya para hantu Kozuki akan lenyap sepenuhnya. Dan itu sangat patut dirayakan di festival besar ini. Dan menurutnya pula bahwa peran Kanjuro sebagai aktor akan segera usai. Dan dia sendiri sedang dalam perjalanan ke Onigashima bersama dengan para kapten yang telah menenggelamkan 9 sarung pedang ke dasar laut. Dan benar saja, tak lama kemudian pintu ruangan tiba-tiba jebol karena dobrakan dari luar, disusul dengan 2 tubuh anak buah Kaido yang terlempar ke dalam dengan luka cukup serius. Dan pelakunya tak lain adalah Kanjuro yang ingin menemui Orochi. Yang seperti kita ketahui di sepanjang perjalanan dia selalu dihadang oleh anak buah Kaido karena dia selalu disangka musuh oleh mereka. Jadi sepertinya selama perjalanan Kanjuro sudah banyak bertarung dengan bajak laut bis ya. Melihat kedatangan Kanjuro tentu saja Orochi sangat senang luar biasa. Dan Kaido sendiri menyuruh anak buahnya untuk membiarkan dia masuk dan memberitahu bahwa Kanjuro adalah anak buah Orochi. Kanjuro memasuki ruangan sambil berkata bahwa istana ini sangat besar sehingga membuatnya selalu nyasar. Ditambah lagi anak buah Kaido yang mengira kalau dirinya adalah musuh dan terpaksa dia harus membunuh mereka. Namun ketimbang fokus dengan penjelasan Kanjuro, Orochi lebih tertarik dengan seorang anak yang dibawa olehnya. Dan tentu saja anak itu adalah Momonosuke. Terlihat Momonosuke terkulai lemas hampir pingsan karena telah dihajar habis-habisan oleh Kanjuro. Sebab dia berusaha untuk membebaskan diri. Di sana Kaido juga mengenali Momonosuke yang 20 tahun lalu juga sempat hampir dia bunuh. Namun Kaido sama sekali tidak terlihat heran atau merasa aneh dengan kondisi Momonosuke yang masih dalam keadaan bocah seperti 20 tahun yang lalu.
Apa mungkin kalau Kaido sudah mengetahui berita tentang perjalanan waktu Kinemon CS ya? Di sana terlihat Momonosuke dilemparkan ke lantai oleh Kanjuro, dan Black Maria berkomentar kalau sangat menyedihkan karena menghajar anak kecil sampai berdarah-darah. Namun, Orochi tak menghiraukan dan langsung mengajak Kanjuro untuk minum bersama. Namun, akhirnya Kanjuro menyampaikan berita yang sangat tidak terduga. Kanjuro berkata bahwa rencana menghentikan para samurai sudah gagal. Karena menurut Kanjuro, selama bertahun-tahun bersama Kinemon, dia tak pernah mengira kalau Kinemon akan sangat super cermat. Dia gak tahu aja kalau faktor cermat Kinemon cuma 20%, sisanya cuma faktor laki doang. Kanjuro juga berkata bahwa mereka sedang menuju Onigashima. Mendengar hal tersebut, tentu saja kebahagiaan Orochi berubah menjadi kepanikan dan ketakutan. Namun, seseorang bernama Fukurokuzu berkata bahwa hal itu tidak perlu dicemaskan, karena tidak ada satupun kapal yang terlihat di pelabuhan. Namun, menurutnya ada 4 bajak laut terlihat di dekat panggung. Dan sepertinya tidak perlu kita sebutkan lagi kan siapa keempat pembuat honor yang dimaksud. Dan menurut Fukurokuzu, keempat pengacau itu sedang ditangani oleh Queen, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ditambah lagi, sampai saat ini belum ada yang melihat samurai masuk ke Onigashima. Namun tetap saja, mendengar 9 sarung pedang merah masih hidup, Orochi kembali dilanda ketakutan setengah mati sama seperti 20 tahun yang lalu. Dia menggigil kedinginan saking takutnya meski di hadapannya ada Kaido yang bisa melindunginya. Dan saat melihat Momonosuke yang terbaring di lantai, Orochi langsung menyambar dan menggenggam tubuh kecil Momonosuke sambil berkata, "Jangan lupa, dia adalah pemimpin musuh kita. Siapkan panggung penyaliban. Kita akan membunuh anggota klan Kozuki terakhir untuk menutup era mereka. Karena dengan begitu semuanya akan berakhir." Benar-benar licik dan pengecut nih orang. Sementara itu, di dalam lautan Wano, di dalam kapal selam bajak laut hati, terlihat di sana Lau beserta krunya, Asura Doji, Kawamatsu, Kikunozo, dan Raizo sedang mendengarkan pembicaraan Inuarashi dengan Nekomamushi melalui Denden Mushi. Mushi. Inuarashi terdengar agak kesal karena Nekomamushi sedikit terlambat di hari rencana penyerangan malam festival. Dan Inuarashi menginformasikan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju pesisir barat Laut Onigashima. Sementara itu, di bagian Laut Wano lainnya, Nekomamushi yang baru saja berbicara dengan Inuarashi terlihat sedang mengobrol dengan Marco. Namun, di sini ada yang janggal, karena menurut Marco, sulit dipercaya kalau mereka bisa tiba di waktu yang bersamaan. Dan menurutnya pula, bahwa tak ada artinya aku titip pesan untuk Luffy kepadamu. Nah, itu artinya sebenarnya Nekomamushi dan Marco tidaklah datang bersama-sama. Dan itu dijelaskan dalam surat pesan yang akhirnya dibuang ke laut oleh Nekomamushi, yang isinya, "Maafkan aku akan terlambat, tapi aku akan datang. Tanda Marco." Berarti dari awal Marco emang niat untuk membantu, cuman terlambat ya. Dan menurut penuturan Marco, terjawab sudah kenapa bajak laut Whitebird tidak pernah membantu Oden melawan Kaido. Itu karena kabar tentang Wano tidak pernah sampai ke lautan. Sementara itu, di tempat lain yaitu di pos pasukan selatan, Sasaki bertemu dengan Denjiro yang dia kenal dengan bos Yakuza yaitu Kiyoshiro. Mereka terlihat berbincang basa-basi selayaknya teman. Dan Sasaki juga sedikit menyinggung soal anak Kaido yang menghilang dan dia sendiri sedang mencarinya. Namun tiba-tiba dengan gerakan cepat, Denjiro langsung menggunakan batu laut untuk mengikat dan melumpuhkan Sasaki. Dan tentu saja apa yang diperbuat Denjiro membuatnya sangat kaget. Dan Denjiro pun menunjukkan identitasnya yang sebenarnya, dengan menunjukkan punggungnya yang bertatokan simbol klan Kozuki. Dan itu artinya kalau dia adalah bagian dari klan Kozuki. Gampang sekali ya bagi Denjiro naklukin seorang Tobiropo. Bagus. Dia emang pinter. Sementara itu, di posisi Kinemon, terlihat dan terdengar satu ledakan besar, dan ternyata itu adalah tembakan yang dilancarkan oleh Usopp dan Chopper untuk menyerang Big Mom. Namun tentu saja serangan seperti itu tidaklah cukup untuk mengalahkan seorang Big Mom. Malah hal itu akan menambah kemarahan Big Mom saja. Dengan geram sambil mengejar tank yang dikendarai oleh Usopp dan Chopper, Big Mom berteriak, "Aku mau kepala kaptenmu, keparat kau Mugiwara." Namun, walaupun sambil ketakutan setengah mati,
Usopp langsung memacu tanknya kabur berlawanan arah dengan arah tujuan mereka sebelumnya. Mereka berusaha untuk menjauhkan Big Mom dari Kinemon dan yang lainnya. Go, go! Semoga selamat kalian, yuk! Tapi Nami yang tidak tega dan khawatir akan keselamatan temannya berusaha untuk mengejar mereka. Namun tiba-tiba langkahnya dihentikan oleh bola api di depannya. Dan bola api itu tak lain adalah Prometheus. Si bola api pasangan awan Zeus yang saat ini sudah menjadi budaknya Nami. Prometheus terlihat sangat marah karena menurutnya Nami telah menculik Zeus. Dan bagaimanakah nasib Nami selanjutnya? Sementara di tempat lain, masih di istana Kaido, terlihat Ulti dan Peguan sedang mencari anak Kaido. Namun di sini terlihat Ulti sangat manja terhadap Peguan. Sepertinya ada benih-benih eceng gondok di antara mereka ya. Ulti yang kelelahan karena harus terus berjalan memaksa loncat ke punggung Peguan untuk digendong. Dan Peguan yang tidak siap tentu saja tersungkur ke tanah dan jatuh. Namun apa yang terjadi? Di hadapan mereka terlihat Kapten Bakakita yang sedang berdiri. Sepertinya Luffy berhasil kabur dari Appo, namun dia terlihat seorang diri. Apa mungkin dia terpisah dari yang lainnya atau yang lainnya masih ada di belakang? Yang jelas saat ini Luffy berhadapan dengan dua topi ropos sekaligus. Nah, apa Luffy akan kembali berbuat kekacauan? Kita tunggu saja cerita selanjutnya di One Piece chapter 983 minggu depan, kalau tidak libur. Karena One Piece chapter 982 selesai. Nah, itulah hal-hal yang terjadi di One Piece chapter 982. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam topi jerami.